Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengkonfigurasi soal ujian praktek ya, ujian praktek LSP atau UKK untuk SMK paket 2 mengenai mikrotik. Nah, ini sekilas soalnya mengenai VLAN, ada juga nanti hotspot, kemudian ada juga mengatur DHCP untuk klien. Nah, kemudian untuk topologinya ini menurut saya kurang jelas ya. Ini sudah saya buatkan lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti ada koneksi internet, dia masuk melalui router 1, kemudian router 1 akan menyebarkan melalui wireless yang akan diterima oleh smartphone. Kemudian nanti ini terdapat dua router ya, router 1 dan router 2 mikrotik. Nah, kemudian dari router 1 nanti akan diteruskan aksesnya ke router 2 menggunakan koneksi VLAN. Jadi nanti ada dua network yang akan diberikan dari router 1 namun hanya menggunakan satu kabel. Nah, disinilah fungsinya VLAN ya. Nah, kemudian jenis kabelnya ini adalah kabel terang ya, yang bisa membawa banyak VLAN. Kemudian di router 2 nanti VLAN tersebut akan disebarkan ke klien. Nah, di sini ada dua klien. Yang pertama adalah untuk network yang melalui VLAN 10 dan yang kedua adalah network yang melalui VLAN 20. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, teman-teman, pertama kita untuk konfigurasi VLAN-nya dulu. Berarti ini adalah di router 1 ya, teman-teman. Saya sudah membuka Winbox. Nah, ini kita langsung masuk saja. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah mereset konfigurasi. Nah, kita klik sistem, kemudian reset configuration. Kemudian pilih yang no default configuration dan do not backup. Kemudian reset. Yes, kita tunggu sebentar. A few moments later. Oke, ini resetnya sudah selesai. Oke, ini resetnya sudah selesai. Kemudian kita masuk kembali ke router 1. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan identity atau nama kepada router supaya nanti tidak tertukar. Untuk nama kita klik sistem, kemudian identity, kemudian kita kasih nama. Nah, kalau saya kebetulan nanti ketika praktek berada dalam satu lab, lebih baik kita berikan nama yang unik. Oke, misalkan kita ini adalah router 1, kemudian nama, kemudian nomor absen, dan kita apply. Oke. Nah, ini udah ganti ya nama routernya, teman-teman. Kemudian kita atur konfigurasinya. Nah, kita di sini pertama disuruh untuk bikin VLAN ya, dengan VLAN ID 10, name siswa, kemudian VLAN 2 dengan VLAN ID 20 dan name-nya adalah guru. Kemudian untuk konfigurasi VLAN kita masuk ke menu interface, kemudian kita klik tanda plus di sini, kemudian klik VLAN. Nah, name-nya ini kita sesuaikan ya, VLAN ID 10, name-nya adalah siswa, dan ID 10. Nah, kemudian ini untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 2 karena nanti Ether 2 akan terhubung ke router 2 sebagai port atau kabel terang ya, teman-teman. Oke, kita klik apply. Oke. Ya, ini udah muncul VLAN 10. Kemudian kita bikin satu lagi untuk VLAN 20. Name-nya guru. VLAN 20. Interface-nya juga sama, kita lewat Ether 2. Nah, kenapa ini dua VLAN ini berada di satu interface yang sama? Ya, ini karena interface tersebut nanti berfungsi sebagai port terang gitu ya. Jadi nanti dia bisa melewatkan banyak VLAN gitu. Oke, kemudian kita masuk konfigurasi yang kedua. Oke. Kita setting
IP supaya kita dapat internet dari ISP. Baik, akan kita konfigurasi untuk Ether 1 supaya router kita memperoleh koneksi internet. Caranya kita masuk menu IP, DHCP client, kemudian kita tambahkan. Nah, ini teman-teman, karena saya udah ada DHCP server di jaringan saya, maka saya tinggal menggunakan DHCP client. Kemudian untuk interface-nya kita gunakan Ether 1, kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nah, kalau kita udah statusnya phone dan kita dapat IP, ini harusnya udah connect ke internet. Kita coba ping ke Google. Oke, udah connect ya. Kemudian kita konfigurasikan juga IP address untuk masing-masing VLAN-nya. Pertama untuk VLAN 10 atau siswa, IP-nya adalah 192.168.40 ya, 1/24. Klik apply, kemudian oke. Kemudian untuk VLAN 20, IP-nya adalah 192.168.60.31/24. Nah, ini untuk VLAN guru, kemudian apply, oke. Nah, selanjutnya kita setting DHCP supaya nanti klien bisa mendapat IP secara otomatis. Caranya ada di IP, DHCP server, kemudian DHCP setup, kita pilih interface-nya, dan next, gateway-nya. Nah, untuk range-nya ini ya, untuk VLAN 10 dari 4010 sampai 4050. Oke, kita ganti dulu. Nah, ini untuk DNS-nya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 atau VLAN guru. Ini 10. Oke. Ya. Nah, ini nanti klien harusnya sudah bisa mendapatkan IP secara otomatis. Tapi klien belum bisa mendapatkan koneksi internet karena koneksi internetnya hanya tersedia di router 1 melalui Ether 1. Nah, supaya klien bisa mendapatkan koneksi internet, kita perlu setting NAT dulu. Nah, untuk setting NAT kita klik IP, kemudian firewall, NAT, klik tanda plus, C-nya adalah source NAT ya, atau SRC NAT, kemudian out interface-nya kita arahkan ke Ether 1 atau yang mengarah ke internet. Nah, kemudian kita ke tab action-nya kita mesh query, kemudian kita klik apply, oke. Ya. Nah, kemudian kita konfigurasikan wireless-nya. Nah, untuk wireless-nya ini menggunakan network 192.168.20 ya. Oke, kita masuk ke tab wireless. Nah, ini masih belum aktif ya wireless-nya. Kita aktifkan dulu. Kemudian kita masuk. Nah, untuk modenya kita pilih yang AP bridge. Ya. Kemudian SSID-nya adalah LSP dan nomor absen. Nah, saya tambahkan juga nama ya. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita setting passwordnya. Nah, untuk bikin passwordnya adalah di sini, security profiles. Kita setting dulu. Ini kita tambahkan profile 1, modenya adalah dynamic key authentication
Type-nya kita pilih WPA2 PSK. Nah, untuk passwordnya adalah 1 sampai 8. Oke, apply. Oke. Nah, kemudian kita setting juga untuk hotspotnya ya. Nah, kita masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Nah, kita klik hotspot setup. Interface-nya adalah WLAN 1 karena melalui WiFi. Kemudian untuk networknya, nah ini ada yang terlewat ya. Kita setting dulu IP address-nya. Oke, kita setting IP address-nya. IP address kita tambahkan 192.168.20.1/24. Ini ya. Jalan 1 apply. Oke, kita lanjutkan setting hotspotnya IP hotspot. Kemudian host di menu server ini ya, klik hotspot setup. Hotspot interface-nya kita arahkan ke WLAN 1. Nah, ini networknya. Nah, karena kita tadi udah bikin NAT, jadi kita nggak perlu mesh query lagi. Kita hapus checklist ini, kemudian next. Nah, untuk address pool-nya sama ya, dari 10 sampai ke 50. Oke. Kemudian next. Nah, DNS-nya kita perlu tambahkan manual. Kita isi DNS Google aja. Oke. Nah, untuk DNS name-nya adalah portal smk.sch.id. Nah, jadi ini nanti digunakan untuk ke halaman login hotspotnya. Oke, kita biarkan saja default usernya. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk merubah tampilan login. Ini ya, seperti ini. Oke, untuk file loginnya ada di menu files, kemudian hotspot/login.html. Caranya adalah kita drag saja ini keluar. Oke. Kemudian kita edit menggunakan notepad ya. Nah, kebetulan karena ini sudah pernah saya konfigurasi, jadi di sini udah saya ubah ya. Nah, kalau belum nanti silahkan kalian cari tulisan Ctrl F ya. Cari aja tulisan please gitu. Nah, dia pasti ketemu. Kemudian nanti diganti dengan tulisan selamat datang. Tuh. Oke, kemudian kalau udah kita simpen ya. Nah, caranya adalah kita kembalikan lagi filenya. Nah, oke, sudah. Kemudian kita buat username-nya ini ya. IP hotspot tadi. Hotspot. Kemudian users. Nah, ini user defaultnya admin kita hapus. Kita bikin lagi satu, servernya kita arahkan ke hotspot 1. User pertama adalah kepala sekolah dengan passwordnya adalah 123. Oke, dengan kecepatan 512 kbps. Nah, nanti untuk setting kecepatannya atau bandwidthnya kita bisa atur di profile. Sekarang kita konfigurasi usernya dulu. Kemudian kita klik apply. Oke. Bikin user kedua, guru, passwordnya adalah 456. Kemudian untuk siswa, passwordnya adalah 789. Nah, kemudian kita atur bandwidthnya atau batas kecepatan untuk masing-masing user. Ada di menu user profiles, kemudian kita tambahkan baru. Nah, kita sesuaikan aja namanya ya, kepala sekolah. Nah, rate limitnya adalah 512 kbps. Kita klik apply.
kemudian kita bikin untuk siswa dan gurunya. Oke, selanjutnya kita terapkan profil tadi ke masing-masing user yang sudah kita buat. Oke, profil kepala sekolah untuk user kepala sekolah, kemudian guru. Nah, ini jangan sampai tertukar ya teman-teman untuk setting profilnya. Oke, sudah selesai. Ya, ini adalah konfigurasi router 1. Selanjutnya kita konfigurasi router 2. Oke, saya pindahkan dulu kabelnya. Ya, teman-teman perlu diperhatikan juga, ini saya menggunakan routernya seri RB941 ya. Jadi hanya terdapat 4 interface atau 4 Ethernet. Kemudian kalau di soal ini kan kita disuruh setting VLAN-nya itu di port 2, 3, dan 4. Nah, nanti karena kita hanya punya 4 port, nanti akan saya ubah. Jadi yang port 4 saya gunakan untuk konfigurasi, untuk meremote mikrotiknya. Kemudian untuk yang port 2 adalah untuk VLAN 1, dan port 3 nanti untuk VLAN 2. Itu ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan seri mikrotik yang kalian miliki. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router 2. Kita masuk. Oke, jangan lupa di reset dulu ya. Ini kebetulan sudah saya reset ya, jadi nggak ada konfigurasi apapun. Selanjutnya kita langsung aja setting identity-nya. Kita kasih nama sistem identity router 2, nama, nomor absen, apply, oke. Nah, kemudian kita konfigurasikan port 1 sebagai port terang ya. Kita masuk ke menu bridge dulu karena kita akan memfungsikan ini sebagai switch ya. Kita gabungkan dulu port-port yang akan berfungsi sebagai switch. Oke, kita bikin interface bridge baru, bridge 1, apply, oke. Kemudian untuk di portnya kita tambahkan interface-nya adalah Ether 1 sebagai terangnya ya. Oke, apply. Kemudian Ether 2 untuk VLAN 10. Oke, kemudian Ether 3 untuk VLAN 20. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Saya hanya mengkonfigurasikan Ether 2 dan Ether 3. Kemudian nanti kita masuk ke tab VLAN. Ada di menu switch. Kemudian kita bikin VLAN-nya dulu. Kita daftarkan VLAN. Kita klik tanda plus. Kemudian VLAN ID-nya 10. Portnya adalah Ether 1 dan Ether 2. Nah, jadi nanti port 1 ini adalah Ether 1 yang membawa VLAN 10 dari router 1 dan dia berfungsi sebagai port terang. Nah, kemudian untuk Ether 2 ini adalah port akses yang nanti akan ke klien. Oke ya, kita klik apply, oke. Kemudian kita tambah lagi VLAN ID yang kedua 20, portnya sama, Ether 1 sebagai terang dan Ether 3 sebagai akses. Oke, selanjutnya kita ke tab port, kemudian kita atur untuk Ether 1 karena dia berfungsi sebagai port terang. VLAN mode-nya kita pilih secure, kemudian VLAN header-nya adalah add if missing. Dan kita klik apply. Kemudian untuk Ether 2 karena dia adalah port akses untuk VLAN-nya ya, kita secure juga
dan VLAN headernya adalah always strip ini ya, sesuai perintah soal. VLAN ID-nya adalah VLAN 10. Apply, oke. Nah, kemudian untuk Ether 3 sama juga secure, always strip, VLAN ID-nya adalah 20. Oke, konfigurasinya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita lakukan pengecekan ya. Kita cek untuk interface kabelnya dulu. Kita cek di Ether 2, router 2. Ini saya pindahkan dulu kabelnya ya. Oke. Apakah kita dapat koneksi? Ya, kita dapat ya. Interface Ether 2. Berapa IP-nya? Ya, 192.168.40.50. Kita berhasil. Kemudian kita coba pindahkan ke Ether 3. Oke, saya sudah terhubung ke Ether 3. Kita dapat IP 6050. Oke, jangan lupa kita cek dulu ya koneksinya, apakah dia bisa ping ke Google atau tidak. Coba ping google.com. Oke, connect ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi kabelnya cukup atau VLAN-nya. Selanjutnya kita cek untuk konfigurasi hotspotnya. Tadi kita bikin hotspot, namanya adalah ini connect. Ya, ini kenapa langsung connect, nggak ada passwordnya. Tadi saya lupa ya teman-teman ya. Jadi kita udah setting security profile, cuma belum kita terapkan ya. Kita kembali dulu ke router 1. Oke, connect. No wireless. Nah, ini ya security profile-nya. Harusnya kita terapkan dulu di sini. Nah, oke. Baru kita konekkan lagi. Nah, udah muncul passwordnya ya. Passwordnya adalah 1 sampai 8. Oke. Ya, kita coba user kepala sekolah. Passwordnya tadi 1, 2, 3. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita lakukan speed test. Ya, kita dapat berapa speednya ya? Ya, sekitar 0,5 MB ya, atau sekitar 512 KB ya. Jadi kita setting bandwidthnya tadi berhasil. Oke, nanti kalian bisa coba sendiri untuk yang user lainnya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga. Terima kasih.